Nama saya Naiful Fadila. Saya dari kelas 3B D4 Akuntansi. Saya jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, Naya akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan tentang deposito. Nah, deposito yaitu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank. Dengan demikian, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis atau bisa disebut dengan automatic rollover. Produk deposito dapat berupa deposito berjangka ataupun sertifikat deposito. Ketentuan pembukaan dari deposito yang pertama, calon nasabah datang ke loket untuk menemui Customer Service Officer atau bisa disebut dengan CSO. Yang kedua, calon nasabah akan diberikan oleh CSO untuk mengisi aplikasi pembukaan deposito. Yang ketiga, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang diberikan oleh CSO. Pada setiap bank memiliki syarat-syarat yang berbeda untuk pembukaan dari deposito. Yang keempat, melaksanakan setoran kepada teller, kemudian CSO akan memberikan sertifikat deposito kepada nasabah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis deposito. Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan yang terakhir yaitu deposito on call. Nah, apa sih itu deposito berjangka? Deposito berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, yang pada umumnya berjangka waktu sekitar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik secara perorangan maupun lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besar dan waktu pembayarannya sesuai dengan waktu yang berlaku pada tiap-tiap bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, bisa disebut dengan pemindah bukuan. Kepada setiap deposan dengan nominal tertentu dikenakan pajak penghasilan dan bunga yang diterimanya. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Nah, yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, tanpa mencantumkan nama pemilik dari deposito tersebut. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Yang keempat, pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Nah, kita dapat menyimpulkan perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama, deposito berjangka hanya dapat dicairkan atas nama pemegang deposito, sedangkan sertifikat deposito dapat dicairkan atas unjuk oleh siapapun. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Yang keempat, bunga deposito berjangka diterima tiap akhir bulan, sedangkan sertifikat deposito diterima tiap bulan, atau bisa disebut dengan diterima di muka. Yang kelima, deposito berjangka dapat dibuka dalam mata uang asing, di samping itu mata uang rupiah juga bisa dibuka oleh deposito berjangka, sedangkan sertifikat deposito hanya dapat diberikan dalam mata uang rupiah. Jumlah minimum deposito berjangka adalah 1 juta, sedangkan jumlah nominal setiap lembar sertifikat deposito adalah 5 juta.
Jenis ketiga dari deposito yaitu deposito on call. Deposito on call digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar. Misalnya, bernilai sebesar 500 juta. Itu tergantung pada bank yang bersangkutan dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama. Nah, selanjutnya yaitu pencairan deposito sebagian. Pada pencairan deposito, kita dapat mengetahui 4 tahap. Yang pertama, hanya dapat dilakukan di unit kerja bank tempat pembukaan rekening. Yang kedua, dilakukan percetakan bilet deposito baru dengan nomor rekening yang sama dengan deposito yang diterbitkan. Yang ketiga, penalti deposito hanya dikenakan atas nominal yang dicairkan saja, dan penalti dihitung secara sistem. Yang keempat, atas percetakan bilet deposito baru tidak dikenakan biaya tambahan. Ketentuan dari pencairan deposito yang pertama, pencairan deposito dengan menutup rekening setelah bilet deposito diserahkan ke unit kerja. Yang kedua, pencairan dapat dilakukan dengan cara yang pertama overbooking, yang kedua transfer atau clearing. Yang ketiga, pada saat pencairan harus diperhatikan kebenaran nasabah dan bilet deposito. Yang keempat, apabila nasabah sakit keras atau terkena musibah, maka pencairan dapat menggunakan surat kuasa yang bermaterai cukup di unit kerja asal tempat pembukaan rekening. Dan yang terakhir, bila nasabah meninggal dunia, deposito dapat dicairkan oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yaitu ketentuan perpanjangan deposito. Perpanjangan secara otomatis tidak perlu dibuatkan bilet baru ataupun surat pemberitahuan. Yang kedua, bila tanggal jatuh tempo pada hari libur, maka tanggal valuta perpanjangannya tetap dimulai pada tanggal jatuh tempo tersebut. Yang ketiga, deposito non-automatic rollover dapat diperpanjang melalui permintaan tertulis deposan. Yang keempat, penambahan nominal deposito selain fasilitas add-on diperlakukan sebagai deposito penempatan baru. Yang terakhir, untuk deposito yang menambah pokok dengan perpanjangan otomatis, maka nominal pokok yang berlaku sesuai dengan perpanjangan akhir. Manfaat menjadi nasabah deposito. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai anggunan kredit. Yang kedua, memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari simpanan. Yang ketiga, dapat mengelola keuangan secara lebih baik dan terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Keuntungan dari deposito yang pertama yaitu suku bunga lebih tinggi. Salah satu keuntungannya adalah suku bunga yang lebih tinggi daripada bunga tabungan. Saat ini bunga tabungan mulai dari 0,25% hingga 2% per tahun. Sementara bunganya lebih tinggi dari itu. Sementara untuk deposito bunganya lebih tinggi dari itu, yaitu sebesar 3-5% per tahun. Yang kedua, keuntungan dari deposito yaitu dananya lebih aman. Simpanan berjangka. Seperti ini bisa dibilang cocok bagi yang ingin menabung, tapi yang selalu tergoda untuk menarik uang tunai dari tabungannya mungkin akan sulit untuk menggunakan dari deposito ini. Yang ketiga yaitu perolehan imbal hasil dijamin oleh Bank Indonesia dan OJK. Yang keempat, risikonya lebih rendah. Sebagai salah satu instrumen investasi, risiko yang tergolong lebih rendah kalau ingin menyimpan uang dengan tenang dan tidak menginginkan risiko. Simpanan berjangka ini adalah pilihan yang tepat untuk seorang yang ingin berinvestasi. Yang kelima yaitu passive income dan per tenor, yaitu nasabah bisa mentransfer keuntungan per tenor langsung ke rekening. Beberapa bank menyediakan opsi ini di samping hanya mengembalikan uang dan keuntungannya ketika tenor sudah jatuh tempo. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah penempatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.